Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, hari ini tanggal 15 Mei 2026, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. Tugas ini berkaitan dengan materi modul 2 tentang pemerolehan bahasa anak. Perkenalkan, nama saya Munawir, NIM 85955393, Prodi S1 PGSD, semester 7, UPBJJ Majene Pokjar Pasangkayu. Dosen atau tutor pengumpu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD ini adalah Ibu Rizky Aulia Darman, AKS, SPD, MPD. Topik ini sangat penting bagi kami, calon guru sekolah dasar, karena dengan memahami bagaimana cara anak menguasai bahasa pertamanya secara alami, kita bisa merancang materi dan strategi pembelajaran yang tepat, menarik, dan mudah dipahami siswa. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, mari kita pahami pengertiannya. Pemerolehan bahasa pertama adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa yang dilakukan secara alamiah oleh seorang anak. Bahasa ini adalah bahasa yang pertama kali dipelajari dan dikuasai, biasanya berupa bahasa ibu atau bahasa lingkungan tempat ia tumbuh. Di dalam proses ini, ada dua kemampuan yang terlibat dan bekerja bersama. Yang pertama, kemampuan reseptif, yaitu kemampuan untuk menyerap, menerima, dan memahami apa yang didengar atau dilihat dari orang lain. Yang kedua, kemampuan produktif, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ucapan, mengekspresikan perasaan, pikiran, atau menanggapi apa yang disampaikan oleh orang lain. Dalam menjelaskan bagaimana proses anak memperoleh bahasa pertama ini, dalam modul menguraikan 3 pandangan teori utama. Yang pertama, pandangan nativis. Pandangan ini berpendapat bahwa setiap anak yang lahir sudah dibekali kemampuan bawaan atau alami untuk dapat berbahasa. Lingkungan hanya berperan sebagai pemicu saja. Menurut pandangan ini, mustahil anak bisa menguasai bahasa yang aturannya sangat rumit hanya dalam waktu singkat semata-mata karena meniru. Buktinya, anak sering sekali mengucapkan ungkapan atau kalimat baru yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Yang kedua, pandangan behavioris. Berbeda dengan pandangan sebelumnya, aliran ini meyakini bahwa penguasaan bahasa anak sangat ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Anak dianggap sebagai penerima yang pasif. Kemampuan bahasanya tumbuh karena adanya rangsangan, latihan yang terus-menerus, serta kebiasaan meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya. Yang ketiga, pandangan kognitif. Pandangan ini menggabungkan kedua pandangan di atas. Menurut aliran ini, penguasaan bahasa ditentukan oleh perkembangan daya pikir dan penalaran anak. Lingkungan tidak serta-merta memberi pengaruh, namun lingkungan baru akan berperan jika si anak sendiri terlibat aktif berpikir dan berinteraksi dengan apa yang ada di sekelilingnya. Selain teori, ada 4 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan anak dalam memperoleh bahasa pertamanya. Yang pertama, faktor biologis. Yang kedua, faktor lingkungan sosial. Ketiga, faktor intelijensi atau kecerdasan. Yang keempat, faktor motivasi. Ada 2 jenis motivasi di sini. Yang pertama, motivasi dari dalam diri. Kedua, motivasi dari luar. Tanpa sadar, dalam prosesnya, anak juga menggunakan strategi belajar, yaitu mengingat apa yang didengar, meniru cara orang lain, mempelajari bahasa lewat pengalaman langsung, dan yang paling efektif adalah belajar sambil bermain. Dari materi ini, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, saya belajar bahwa penguasaan bahasa itu berjalan bertahap dan tidak sama pada setiap anak. Kesalahan bicara atau kalimat yang masih sederhana itu hal yang wajar. Justru itu adalah tanda kemampuan berpikir anak sedang berkembang aktif, di mana kita tidak boleh menilai anak lambat atau kurang pintar hanya karena cara bicaranya belum sempurna. Kedua, saya sadar bahwa lingkungan memegang peran yang sangat besar. Kemampuan bawaan saja tidak cukup, tapi harus didukung oleh lingkungan yang kaya percakapan dan interaksi. Selain itu, cara anak belajar paling efektif adalah lewat pengalaman nyata dan suasana menyenangkan seperti bermain, bukan sekedar menghafal aturan tata bahasa. Menurut saya, ilmu ini sangat relevan dan bermanfaat saat menjadi guru SD. Hal yang bisa kita lakukan adalah, pertama, menyusun pembelajaran bahasa sesuai tahap usia anak. Untuk anak kelas rendah, jangan memaksa kalimat rumit, tetapi mulai dari contoh yang sederhana dan menarik. Kedua, berusaha menciptakan lingkungan kelas yang kaya bahasa, dengan banyak mengajak siswa bercerita, berdiskusi, dan berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar. Ketiga, jika ada siswa yang sering salah bicara atau susunan katanya belum tepat, jangan menegur dan keras, cukup memberi contoh yang benar dan dengan lembut, supaya siswa tetap percaya diri dan tidak takut untuk bicara. Terakhir, memasukkan unsur permainan dan pengalaman nyata dalam pembelajaran.
Karena cara ini paling disukai anak dan paling cepat membuat mereka menguasai bahasa. Sebagai kesimpulan, pemulihan bahasa anak adalah proses yang sangat indah, bertahap, dan melibatkan kemampuan alami serta pengaruh lingkungan. Memahami pandangan teori, tahapan, dan cara anak belajar bahasa sangat penting bagi pendidik, supaya bisa membimbing siswa dengan cara yang tepat, sabar, dan penuh pengertian. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.